Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Selamat datang di Rakit PC cuy lagi teman-teman. Ini adalah part 2 ya teman-teman, alias lanjutan dari rakitan Lianli yang kemarin. Oke, kemarin kita udah rakit sebagaimana rupa ya. Di casing ini menggunakan motherboard ukuran micro ATX ya. Dan di part yang ini kita akan ngerakit pakai motherboard yang ATX ya. Di sini sudah ada B560 Steel Legend. Oke. Nah, teman-teman gimana yang kemarin tuh? Apakah udah ngerasa cocok? Iya bang, Lianli udah tuh cocok sama Mobo Micro aja. Yang ATX segedean, micro pas. Atau kayak, enggak bang, pakai micro masih kopong. Coba ATX deh. Pasti pas. Nanti teman-teman ngeliat aja. Atau mungkin nunggu yang mini ITX 2 episode lagi. Tapi sampai saat ini motherboardnya masih belum rilis. Itu prosesor i3-12100F masih nangkring aja di lemari. Oh ini deh. Gue kira di lemari ada di sini. Ya, karena kita di sini mau ganti motherboard ya dari ukuran micro ke ATX, sekalian aja gue kasih tutorialnya ya. Karena ada aja gitu beberapa yang nanya ke gue, entah di komen TikTok, entah di live YouTube, entah di komen YouTube, kayak bang kalau misalkan gue upgrade prosesor harus install ulang nggak sih, install driver nggak sih, bang kalau gue upgrade RAM harus install ulang nggak sih, harus ini itu nggak sih, bang kalau gue upgrade motherboard harus ini nggak sih, itu nggak sih. Ya wes, gue bikinin tutorial kecil-kecilannya aja ya teman-teman. Oke, kita ngomongin upgrade nih ya teman-teman. Sebenarnya ketika teman-teman mau upgrade komponen itu tidak selalu harus install ulang teman-teman ya. Lu mau ganti casing ya nggak install ulang juga nggak apa-apa. Lu mau upgrade RAM ya nggak install ulang juga nggak apa-apa teman. Jadi kalau upgrade RAM itu tinggal lu buka RAM-nya, ganti sama yang baru, pasang. Begitupun casing. Paling kalau casing kayak lu harus rakit total lagi aja. Terus kipas juga lu upgrade gak usah di-install ulang lagi. Cooler lu upgrade gak usah install ulang lagi. Kecuali paling SSD ya. Kalau SSD storage utama lu mau ganti, lu mau upgrade, lu install ulang boleh, lu cloning boleh. Ini videonya udah gue bikin ya di playlist tutorial Gani GP, ada kok teman-teman, bisa tonton aja. Tapi kalaupun teman-teman mau nambah storage ya, misalkan teman-teman udah pakai SSD, mau nambah hard disk, mau nambah SSD kedua atau SSD ketiga, itu tidak install ulang nggak apa-apa, cukup partisi aja, langsung dipakai lagi. Begitupun dengan prosesor. Kalau gue sih ya, ini prosesor dan motherboard ya. Kalau gue ketika ganti prosesor atau ganti motherboard, gue tidak install ulang lagi teman-teman. Karena kayak yang di segmen Rakit PC cuy ini nih, udah cukup beberapa kali kita ganti-ganti komponen. Terutama kayak yang 2 Mobo ini aja, berapa kali tuh ganti-gantian. Gue tidak install ulang apa-apa, ganti rakit nyala, masuk ke BIOS untuk apa namanya, bootingnya jadi ke SSD, ya udah langsung. So intinya selama SSD lu atau Windows-nya itu masih itu ya, masih itu yang dipakai, lu nggak perlu install ulang gitu. Di sini nih, misalkan SSD-nya yang sekarang itu ADATA 256 teman-teman. Nah, pada saat lu pindah ke Mobo ini, lu masih pakai SSD yang sama, yang nggak usah install ulang juga. Bahkan terkadang gue tidak setting BIOS, biarin aja ntar auto mikir. Kayak dia nyari nih Windows-nya ada di mana. Oh, di SSD, ya udah nanti langsung masuk sendiri ke Windows. Dan untuk kayak tambahan driver, gue pun nggak install lagi. Tapi kalau teman-teman mau install driver juga nggak apa-apa ya, paling driver VGA doang, driver yang lain kagak ya. Nah, misalkan ini dari RTX 3050 kesini pakai 3050 lagi, gue nggak akan install ulang driver VGA. Kecuali misalkan dari 3050 gue ganti pakai yang 1650 Gainward Ghost ini, gue ganti karena drivernya beda 3050 dengan 1650, ya udah gue install driver 1650-nya, itu pun ditimpa aja langsung karena sesama Nvidia. Kalaupun dari Nvidia ke AMD atau sebaliknya, install dulu aja yang baru, habis yang baru terus yang lamanya di uninstall ya teman-teman. Tapi sebelum teman-teman upgrade, teman-teman harus belajar dulu tentang cocok tidaknya komponen yang akan di-upgrade ke PC yang akan kalian pakai gitu. Misalkan prosesor ini pakai B560. B560 itu cuma support Gen 10, Gen 11 ya teman-teman. Sekarang Pak lagi pakai i5 10400F Gen 10 ya. Nah, kalau upgrade-nya ya udah ke Gen 10, i7 atau mungkin ke i5
Gen 11 gitu. Kalau ke Gen 12 dia udah tidak support. Itu harus dipelajari lagi sama teman-teman. Ini berlaku untuk AMD juga ya. Misalkan teman-teman pakai Ryzen 5 3600 sama B550, mau upgrade ke Ryzen berapa gitu, support atau enggak, itu teman-teman harus pelajari lagi. Terus untuk masalah motherboard nih, kalau misalkan teman-teman mau upgrade motherboard, ada dua yang harus dilihat. Pertama, satu cocoknya dulu ya, cocoknya. Kedua, lihat casingnya juga. Nah, di sini kasusnya B560 akan di-upgrade ke B560 lagi gitu, sama-sama B560, bedanya ini micro, ini ATX, beda ukuran aja. Yang nempel di casing ukurannya sedang, yang ini ukurannya rada panjang. Nah, kalau sama kayak gitu, teman-teman tinggal lihat casingnya aja, support atau tidak ya. Karena ini support, ya udah lanjut. Jangan sampai gini, teman-teman lagi pakai casing micro ATX, casing ukuran sedang, motherboardnya juga micro ATX, lalu teman-teman upgrade ke motherboard ATX yang lebih besar, kagak bakal muat. Teman-teman harus beli casing baru lagi gitu loh. Kecuali misalkan teman-teman pakai casingnya ATX besar nih, motherboard yang dipakai sekarang micro. Nih kayak gini nih, ini casing anggaplah dia bisa ATX, memang bisa ATX, ini casing ATX pakai Mobo micro. Mau di-upgrade ke motherboard ukuran ATX masih muat, ya udah lanjut aja. Dan untuk upgrade ya namanya upgrade, kalau bisa ya serinya naik ke yang lebih tinggi ya. Oke, karena ini buat konten ya sama-sama B560 naiknya. Cocoknya sih kalau misalkan dari B560 ke Z590 lah upgrade-nya ya gitu teman-teman. Oke, kurang lebih segitu aja ya soal upgrade kasarnya. Intinya kalau gua pribadi sih, selama SSD-nya atau Windows-nya masih dipakai itu, ya gue tidak install ulang teman-teman ya, tidak melakukan install ulang. Kecuali tadi teman-teman mau upgrade ke SSD yang baru, mau install ulang, mau cloning, boleh. Terus misalkan VGA-nya ganti ke VGA baru, silahkan install ulang driver VGA-nya, install driver yang baru. Kalau VGA-nya masih sama dipakainya, gue pribadi sih tidak install ulang driver VGA ya. Cuman kalau misalkan mau ya silahkan. Dan kalaupun teman-teman kayak punya driver pack mau install ulang lagi juga silahkan, tidak disalahkan juga ya teman-teman. Oke, sekarang gue akan langsung masuk ke tutorial upgrade-nya aja ya. Prosesnya sih sebenarnya simpel banget. Lu tinggal cabut motherboard-nya, pasang yang baru, kelar gitu. Tapi sebelum cabut motherboard kan kayak harus cabut yang lain kayak RAM, cooler, VGA dan kawan-kawan. Begitupun ini casingnya, untuk ngelepas water coolingnya kita harus nyabut PSU di belakang karena bracketnya mentok di situ ya teman-teman. Kayaknya bisa deh teman-teman, gua tanpa harus lepas PSU di casing ini juga bisa lah gua akalin. Yowes, langsung aja kita upgrade PC-nya ya. Kita ganti motherboardnya dari micro ke ukuran ATX. Oke, karena kita mau upgrade motherboard ya, casingnya harus dibuka dulu beberapa partnya ya. Terus kalau misalkan teman-teman mau upgrade model kayak gini juga, yang nggak semua harus dibongkar teman-teman ya. Tidak semua. Kayak model kipas nih, fan, biarin aja di situ. Apalagi tuh water cooling, ini kan kita masih pakai yang di samping, biarin aja di situ, nggak usah dikemana-manain. Buka lah yang harus dibuka aja, yang perlu dibuka aja teman-teman ya. Oke. Nah, cabut dulu kabel VGA kalau gua saran ya. VGA pertama lah. Oke. Sekarang kita ambil obeng. Oke. Kita buka VGA-nya. Ini teman-teman boleh ya dalam bentuk berdiri begini, atau casingnya mau ditidurin juga boleh ya, biar lebih enak lah ya kita tidurin. Waduh. Untuk tutorial ngelepas VGA, gue udah bikin juga tuh. Di video sebelumnya ada tutorial upgrade VGA, cara lepas VGA sama pasang VGA. Saya sudah membuat tutorialnya, teman-teman tinggal tonton saja. Oke. Nah,
ini diamankan dulu ya teman-teman. Terus karena SSD NVMe di PC ini nempelnya di sini ngalangin baut, so NVMe-nya harus dibuka. Ngebuka NVMe ya buka aja, pakai baut kecil gini, terus ambil ya. Selanjutnya cabut semua yang mencolok ke PC. 8 pin cabut, USB 3, USB 2, kabel SATA. Ini ngeliatnya dari mana ya biar enak ya. Nah kelihatan kan ya. Cabut aja front panel, cabut. Terus ini fan juga cabut, audio cabut ya teman-teman. Nah abis ini teman-teman boleh cabut coolernya, lepas baut cooler, atau lepas motherboard dulu ya. Kayaknya gue akan ngelepas coolernya dulu. Tapi karena ini ada kabel yang masuk ke belakang, gue harus balik dulu nih casingnya. Oke, dan ngebuka bagian sampingnya. Oke. Oh, ini numpuk nih di sini. Jadi cari kabel yang tadi, terus dicabut kabelnya. Soalnya kita mau upgrade ke water cooling yang baru ya. Kabel udah kita keluarin ya. Ini diemin dulu aja atau pisahin. Selanjutnya buka RAM-nya. Oke, ini ambil aja. Kalau teman-teman cuma upgrade RAM doang, buka, pasang lagi, langsung nyalain lagi. Siap pakai pokoknya guys ya. Tidak perlu pusing. Baru deh kita buka water coolingnya. Ini nggak usah dibuka ya, cukup bagian bloknya aja. Oh ya, sebelum ini siapkan alat untuk ngebersihinnya ya, ngebersihin si water block dan prosesor. Karena kebetulan gue tidak punya cairan isopropil alkohol ya, harusnya cairan isopropil alkohol yang berapa persen gitu. Jadi gue pakai tisu kering ya teman-teman, bukan tisu basah loh, tisu kering, oke? Nah, bautnya aman-amankan guys, jangan sampai pada hilang. Nah, ini ntar nanti teman-teman bersihkan blok yang ini dengan si prosesornya ya. Prosesor udah gue bersihin, terus juga water blocknya juga udah. Kalau abis ini sebenarnya teman-teman boleh cabut langsung motherboardnya ya dengan prosesor nempel. Tapi kalau misalkan mau dicabut sekarang prosesornya juga tidak apa-apa, siapin aja tray-nya ya. Ini ada di box prosesornya. Oke. Nah, masukin ke sini, tutup dulu. Oh, amankan. Terus cari penutup untuk motherboardnya, ini ada di box motherboardnya ya. Biar pin-pin yang ada di motherboardnya tidak rusak, tidak penyok atau apapun ya guys. Sekarang motherboardnya akan kita lepas. Semua bautnya cabut aja. Set. Ini dicepetin juga boleh ya. Oke, baut terakhir. Kalau udah gini bisa langsung angkat motherboardnya teman-teman ya. Oke. Angkat dan siapin juga alas dari motherboardnya. Kalau misalkan dapat ya, kalau Acer kan dapat nih alas kayak gininya. Terus bisa diamankan dulu, ditaruh di mana kayak ya. Lalu cabut back plate ini yang ada di casing ya. Nah, ini juga bagian dari motherboard yang tadi. Oke. Karena casing ini bentukannya begini, di bagian belakangnya sempit, ada dua kemungkinan ketika teman-teman nanti
pas masang ya. Boleh ini tangkelin di sini, lalu baut pasang motherboardnya terus baut water blocknya, atau bisa juga sebelum motherboardnya dibaut, water block ini sudah dipasang. Itu bisa ya, bebas pokoknya ya. Oke, kalau udah gini teman-teman tinggal siapin motherboard yang barunya ya. Tapi karena casing ini harus dipindah-pindah dulu di bagian belakangnya, so gue harus pindahin dulu ya, karena ini masih dalam mode micro ATX ya. Casing ini masih mode micro, gue harus balikin ke mode ATX lagi. Oke, mari kita balikan. Oke, bagian modular casing bagian belakang udah gue pindahin kembali ke ATX ya teman-teman. Gue udah pasang backplate sama stand off-nya juga. Jadi ketika teman-teman upgrade, jangan lupa lihat stand off-nya atau dudukan untuk baut motherboardnya, itu sesuaikan lagi ya. Terus karena kita di sini ganti motherboard dan ngelepas water block dan tadi ngebersihin pastanya, so teman-teman harus siapin pasta yang baru ya. Bebas mau jika masih ada sisa dari cooler teman-teman boleh dipakai, kalau mau yang baru juga boleh ya teman-teman. Sebenarnya yang tadi pun kalaupun misal masih bagus itu masih bisa digunakan gitu. Cuman karena kita pindahin prosesor dari Mobo A ke Mobo yang selanjutnya, nanti belepotan tangannya malah kagak enak. Jadi udahlah lap aja terus nanti kasih pasta yang baru ya. Oke, sekarang kita ngerakit dulu lagi nih ke motherboardnya untuk masang prosesor, RAM, sama SSD-nya ya. Oke, kita mau ngerakit ya, masang prosesor, SSD, sama RAM. Kalau udah gini mah sama kayak proses rakit aja teman-teman. Sama saja seperti rakit biasa, kayak di yang video-video biasa kita rakit. Oh, oke. Ini kayak gini tuh jangan dibuang. SSD ini gue taruh di bawah aja deh ya, karena prosesornya Gen 10. Kalau Gen 11 mah gue taruh di sini deh. Mana tadi ya bautnya ya? Oke, bautnya dah ketemu. Bautnya kecil jadi nyempil dia. Oke, RAM kita pasang. RAM ini sebenarnya bisa nanti sih, tapi ya gue mau pasang sekarang aja lah. Emang kenapa sih? Nggak boleh sekarang? Boleh. Pasang nanti juga boleh. Oke. Nah, kalau udah gini, sebenarnya tinggal langsung masukin ke casing. Untuk cooler, balik lagi ke casing teman-teman ya, karena di casing ini ada bentrok sama PSU ya. Kemungkinan gue akan pasang water coolingnya duluan, baru kita ngebaut ya. Dan jangan lupa kasih pasta yang baru. Kalau misalkan casing teman-teman area belakangnya terbuka, pasang dulu aja motherboardnya, nanti coolernya belakangan ya. Oke, ini sekarang gua mau pasang dulu water block yang tadi ke si motherboard ini. Oke. Oke, water blocknya udah kepasang ya teman-teman. Ini karena gua malas lepas PSU daripada gua bongkar total, jadi gua pasang water blocknya duluan. Habis itu baru deh kita ngebaut motherboardnya ya. Kalau casing kalian gampang masang coolernya mah nggak usah kayak gue tadi, pasang dulu aja motherboardnya terus baru coolernya. Oke, habis ini gue mau baut motherboard beserta langsung colok-colokin kabel-kabelnya ya, 24 pin USB 3 dan kawan-kawannya. Kalau udah kayak gini, stepnya sama kayak teman-teman rakit kayak biasa aja, oke? Motherboard udah masuk, udah dicolok, sudah rapi. Sekarang part terakhir tinggal pasang graphic cardnya lagi aja teman-teman ya. Udah dibaut lagi. Dan abis ini kita akan langsung nyalain ya teman-teman. Gua akan langsung ngeliatin ke kalian ya.
ketika baru pertamanya kali nyala dia auto masuk Windows. Kalaupun tidak auto, bisa teman-teman setting di BIOS ya, bootingnya jadi ke SSD yang teman-teman inginkan ya. Kalau upgrade mah tinggal pasang aja selama SSD belum dicabut atau SSD-nya masih yang dipakai masih yang itu-itu aja, ya udah tidak perlu pusing teman-teman, upgrade tinggal upgrade. Oke, mari langsung kita nyalain aja. Oke teman-teman, udah jadi ya. Sekarang kita akan lihat ya, pas banget baru pertama nyala langsung masuk ke Windows-nya atau tidak. Oke, nyala ya. Kita tinggal lihat ke sini ke monitor. Oke, masuk tulisan Asrock. Dia harusnya bakal mikir sendiri teman-teman. No, dia logo Windows-nya dia muter. Dan langsung masuk ke Windows harusnya setelah ini. Oke, dia mikir dulu nih. Wah, ini motherboard siapa nih? Tuh, kayak getting device ready itu, getting ready. Tapi kalau teman-teman mau masuk ke BIOS untuk setting juga itu nggak masalah ya. Setting bootnya ke Windows ataupun nyalain XMP RAM-nya ya. Oke, itu juga boleh. Nanti kita restart lagi aja. Sekarang kita tungguin masuk ke Windows-nya. Oke, ya langsung masuk ke Windows ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau upgrade motherboard, upgrade RAM, upgrade apa lagi tuh? Upgrade VGA, upgrade cooler, upgrade fan, upgrade casing, tidak perlu install Windows ya. Nggak apa-apa teman-teman, kecuali teman-teman mau ganti SSD yang lama ke SSD yang baru atau mau cloning SSD yang lama ke SSD yang baru gitu ya. Itu harus kayak install ulang atau cloning, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan sebatas ganti komponen doang, tidak install ulang ya tidak apa-apa. Oke, sekarang gua mau coba restart lagi aja. Oke, ini gembel banget mouse-nya, kabelnya begini. Oke, kita restart. Red. Ya. Ding 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 ding. Oke, karena baru pertama dia kayak masih mikir ini siapa, ini siapa. Oke, langsung pencet delete di sini. Nah, masuk ke BIOS. Door. Oke. Nah, di sini karena kebetulan motherboardnya udah pernah dipakai, jadi XMP-nya udah nyala, RAM-nya udah jalan di speed-nya, yaitu speed RAM-nya ini 3200 dan di BIOS udah 3200 ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau ngecek, silahkan misalkan XMP-nya belum nyala, silahkan nyalain dulu XMP-nya. Terus boot priority-nya pilih si SSD yang udah ada Windows-nya teman-teman ya. Kalau udah setting gini semua tinggal save aja. Oke. Jadi ketika upgrade mau teman-teman langsung mau masuk BIOS dulu itu boleh aja teman-teman, sama aja lah ya, endingnya bakal bisa langsung dipakai juga. Cuman kalau mau ngecek lebih detail ya kasarnya lewat BIOS aja, ngecek XMP RAM-nya jalan nggak, boot priority-nya bener gak di SSD, boleh langsung ke Windows. Cuman gua kadang-kadang ya udahlah langsung aja, kalaupun nanti nggak kebaca baru setting di BIOS. Oke, segitu aja video kali ini tentang upgrade motherboard ya. Sekalian ngeliatin ke teman-teman, ini loh casing Lianli Mini Dynamic Snow 11 ya, pakai Mobo ATX. Itu apakah menurut teman-teman kopong atau pas atau sempit? Nggak kopong deh, sempit gak nih tuh kata teman-teman. Mending mikro atau pakai ATX kayak gini teman-teman ya. Itu selera teman-teman masing-masing. Oke, sekian dari gue. Abis ini akan ada preview dari PC-nya ya. Episode selanjutnya kita nunggu motherboard
B660 ASRock yang mini ITX rilis. Oke, sekian dari gue ya, turun. Terima kasih dan thank you. Selamat menikmati preview PC-nya. Mantap tuh, upgrade motherboard mah langsung aja, nggak usah pusing-pusing guys.